Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu hati, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari ini, khususnya hari ini dan hari-hari ke depan, kita semuanya diberikan banyak kesempatan, baik itu sehat, nikmat sempat, dan nikmat banyak-banyak kenikmatan. Anak-anakku semuanya, dalam kesempatan khususnya hari ini ya, saya akan membawakan atau menyampaikan mengenai pembelajaran, khususnya pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor. Anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya, mari silahkan kita semuanya untuk membacakan doa terlebih dahulu, dan harapan khususnya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, tidak ada halangan suatu apapun, dan hasil belajar kita ini akan membawakan kemanfaatan yang besar untuk kita semuanya, dan tentunya akan mendapatkan barokah dan mendatangkan pahala buat kita semuanya. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, untuk di materi pembelajaran, khususnya pelajaran PBSM atau pengelolaan bengkel sepeda motor ya, kita baru ketemu di hari ini. Untuk minggu kemarin kita belum bertemu karena untuk jadwal minggu kemarin terhalang adanya, alhamdulillah, adanya hari raya Idul Adha ya, maaf ya, adanya hari raya Idul Adha, dan kita bersama melakukan penyembelihan hewan kurban di lingkungan sekolah kita. Jadi mulai minggu ini kita bisa belajar bersama ya. Anak-anakku semuanya, jangan lupa ya, sebelum kalian ngikutin pembelajaran tadi, seharusnya kalian sudah absensi terlebih dahulu di link absensi Google Form yang sudah saya berikan ke kalian di grup WA grup ya. Jadi setiap pembelajaran, sebelum pembelajaran, pastikan bahwa kalian semuanya sudah absen terlebih dahulu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada, baik di rumah maupun di tempat belajar kalian yang nyaman ya menurut kalian ya, silakan di mana saja boleh ya. Oke, anak-anakku semuanya, pelajaran ini, pengelolaan bengkel sepeda motor, adalah pembelajaran yang mungkin baru buat kalian ya, karena pembelajaran ini ya memang baru muncul 2 tahun sekarang, tahun lalu dan sekarang dan selanjutnya ya. Oke, jadi untuk materi pembelajaran khususnya PBSM, untuk pertama adalah KD-nya adalah memahami struktur organisasi khususnya bengkel otomotif ya. Oke, sedikit kita lanjut lagi. Nah, ini saya munculkan. Mata pelajarannya adalah pengelolaan bengkel sepeda motor, atau disingkatnya adalah PBSM ya, PBSM, pengelolaan bengkel sepeda motor ya. Oke, semester 5 kelas 12 ya. Oke, melangkah berikutnya ke sebelah kanan ini ya, produktif. Ini pelajaran produktif yang diajarkan selama 3 tahun dari kelas 10, 11 dan kelas 12 ya. Ini berdasarkan pengembangan kurikulum 2013 tahun 2018 pengembangannya ini ya. Ini dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari industri dan dunia usaha ya. Ini diakomodir sehingga materi pembelajaran, khususnya pelajaran di produktif, khususnya di TBSM, ada sedikit pengembangan ya.
Oke, ini ada perbedaan untuk C2 nomor 1, 2, 3 gambar teknik otomotif, kemudian kedua pengetahuan dasar otomotif, kemudian ketiga teknologi dasar otomotif. Ini adalah semuanya dasar semuanya ya. Ini diajarkan dulu ketika kalian di kelas 10 ya, di kelas 10. Ini untuk program keahlian TBSM, TKR, teknik bodi otomotif. Ini diajarkan 3 jurusan ini ya, materinya sama ya, bisa dipahami ya. Jadi untuk materi untuk mata pelajaran gambar teknik otomotif, pengetahuan dasar otomotif, dan teknologi dasar otomotif ini diajarkan hanya di kelas 10 atau kelas 1. Di kelas 2 dan di kelas 3 tidak akan diajarkan kembali. Karena apa? 3 pelajaran itu adalah dasar sebelum kalian mempelajari pelajaran yang ada di kelas 2 dan yang di kelas 3 ya. Oke, langkah berikutnya C3. Nah, untuk yang C3 adalah pelajaran yang diajarkan di kelas 2 dan kelas 3. Nah, ini ada 5 ya. Pertama, pemeliharaan mesin sepeda motor ya. Kedua, pemeliharaan listrik sepeda motor. Ketiga, pemeliharaan sasis sepeda motor ya. Keempat, produk kreatif dan kewirausahaan. Ingat, produk kreatif dan kewirausahaan ya. Kemudian yang kelima adalah pengelolaan bengkel sepeda motor ya. Ada 5 diajarkan kelas 2 dan kelas 3. Khusus di kelas 2 ya, yang kelas 2 nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya. Untuk kelas 3 5-5-nya diajarkan ya. Berbedanya adalah apa? Di nomor 5 ada penambahan pelajaran, yaitu pengelolaan bengkel sepeda motor. Kok ada penambahan, Pak? Tadi saya jelaskan sebelumnya, yaitu berhubungan dengan pengembangan kurikulum 2013 yang dilakukan dulu di tahun 2018 untuk pengembangannya ya. Jadi sebelum 2018 belum ada pelajaran nomor 5, hanya sampai dengan 1, 2, 3, 4 saja ya. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, untuk pelajaran nomor 1, 2, 3 mesin, listrik, dan sasis ini adalah pelajaran yang berhubungan dengan teknikal. Tapi untuk yang nomor 4 dan nomor 5 adalah pelajaran yang berhubungan dengan pemasaran, dengan manajemen usaha ya. Jadi di samping kalian diajarkan atau mempelajari tentang teknik sesuai jurusan kalian juga diajarkan tentang kewirausahaan dan manajemen usaha. Supaya apa? Di samping kalian punya keahlian teknis, kalian juga punya keahlian dan punya jiwa wirausaha ya. Kenapa? Nah, tidak mungkin kalian nanti lulus sekolah itu, setelah lulus sekolah kalian bisa bekerja khususnya di perusahaan, di PT ya, di PT-PT belum tentu diterima ya. Paling tidak, seandainya kalian tidak diterima, kalian sudah memiliki kemampuan. Di samping kemampuan teknik, kalian juga punya kemampuan dan jiwa wirausaha dan manajemen. Jadi ini paket yang sangat komplit buat kalian. Jadi harus kalian pelajari dengan baik. Mungkin ketika kalian sekolah pelajaran ini belum penting, tapi suatu saat ketika kalian nanti bekerja, ketika kalian nanti memulai untuk berwirausaha, untuk berbisnis, berdagang ya, pelajaran ini amat sangat berharga buat kalian ya. Jadi nanti tidak ada kesempatan lagi untuk belajar secara teoritis dan praktek, tapi nanti setelah lulus sekolah kalian belajar secara real di lapangan ataupun di dunia kerja maupun di dunia usaha ya. Dipahami sampai sini ya. Oke, berikutnya yang sebelah kiri ini ada kompetensi dasar. Nah, ini yang diajarkan khususnya di pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor atau PBSM ini ya. Kompetensi dasar yang diajarkan selama satu tahun ya, 1
tahun. Ya, semester 5 dan semester 6. Ya, oke. Jadi untuk di kelas 12 pembelajarannya berbeda, tidak full 1 tahun. Kelas 2, kelas 1 full 1 tahun. Tapi untuk kelas 3, kelas 12 tidak full 1 tahun. Kenapa? Karena di akhir proses pembelajaran kalian akan melaksanakan dan menghadapi rangkaian ujian. Ya mungkin berbeda, dulu ada ujian nasional, tetapi mulai angkatan tahun kemarin ya ujian nasional ditiadakan, tetapi menggunakan format ujian yang lain. Intinya adalah apa? Supaya kalian lulus nanti punya betul-betul memiliki kemampuan atau kompetensi yang bisa dimanfaatkan nanti ketika kalian terjun di dunia usaha, di dunia industri, dunia kerja, maupun di dunia ataupun di lingkungan masyarakat di sekitar kalian. Ya, yang pertama adalah kompetensi dasarnya adalah struktur organisasi bengkel. Ya, karena pelajarannya berhubungan dengan bengkel, ya struktur organisasi bengkel, tidak struktur organisasi umum, tapi bengkel. Kemudian kedua, faktor yang mempengaruhi keberhasilan bengkel. Ya, kemudian ketiga, jenis layanan yang ada di bengkel. Ya, dan keempat adalah undang-undang ketenaga kerjaan. Ya, ini diatur ya tentang ketenaga kerjaannya. Ya, karena apa? Di suatu bengkel melibatkan tenaga kerja. Ya, yang kelima, tata laksana bengkel, layout lah contohnya. Ya, kemudian macam-macam kecelakaan kerja. Nah, mungkin ini nomor 6 ini dulu diajarkan di kelas 10 di pelajaran TDO, ya teknologi dasar otomotif. Dulu diajarkan. Ya, sekarang di kelas 3, kelas 12 diulang lagi, ada di pelajaran PBSM. Ya, kemudian nomor 7, penanganan keadaan darurat. Nah, darurat. Ya, ini ada penanganannya seperti apa. Ya, kemudian penanganan limbah khususnya bengkel. Ya, limbah macam-macam, makanya harus ditangani dengan baik, jangan sampai limbah ini menimbulkan pencemaran bagi lingkungan kita yang akibatnya nanti akan mengganggu kehidupan kita. Ya, nomor 9, perawatan berkala peralatan. Nah, peralatan yang ada di bengkel kalian nanti harus dirawat. Karena apa? Peralatan itu tidak hanya digunakan satu kali, tapi digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ya, siap? Oke. Nomor 10. Nah, ini alur kerja. Alur kerja atau SOP. SOP, ada yang tahu SOP? Dibacanya SOP, bukan SOP. Kalau SOP enak, sop dengkul, sop iga itu enak. Tapi kalau SOP di sini berbeda. SOP, S-nya standar, O-nya operation, P-nya prosedur, ya standar operasional prosedur, ya SOP. Ya SOP itu kayak apa ya? Ya alur. Ya, kalau kereta itu relnya, panduan. Ya, panduan. Jadi kalau yang keluar alur, ya berarti keluar panduan, berarti ada yang ketidaksesuaiannya. Ya, oke. Nomor 11, prinsip teknisi profesional. Ya, harus bisa menunjukkan keprofesionalnya. Walaupun kalian nanti punya usaha bengkel sendiri, kalian harus bisa menunjukkan kalian menjadi teknisi yang profesional. Bagaimana sih profesional? Nanti kita pelajari lebih lanjut. Ya, kemudian ke-12 adalah konsep kerja teamwork. Nah, teamwork ini diulas. Ini penting karena ketika bekerja kita tidak bekerja sendiri, tapi kita bekerja secara tim. Ya, lebih dari 1 orang, lebih dari 2 orang, jadi harus bisa bekerja sama. Ya, oke. Mungkin ketika sekolah kalian secara langsung dan tidak langsung kalian diajarkan untuk kerja tim. Makanya kalian yang aktif di
kegiatan sekolah khususnya di ekstrakurikuler ini sangat membantu untuk apa? Untuk proses pembelajaran kerjasama tim. Ini sangat membantu. Tapi kalau kalian yang tidak ikut ekstrakurikuler, ya kalian harus belajar lebih mungkin di luar daripada di eskulnya. Ya, oke. Jadi mumpung kalian sekarang masih sebagai pelajar ataupun siswa dari SMK Teknologi, khususnya SMK Teknologi, kalian ya mumpung ada sedikit sisa waktu untuk belajar, kalian harus mengasah, harus ikut eskul supaya apa? Kalian secara langsung akan ditempa punya kemampuan, memiliki kemampuan kerjasama tim yang bagus. Ya, oke, siap. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, terima kasih. Lanjutnya, nah ini adalah pengertian bengkel otomotif, ya, atau workshop, ya, workshop atau bengkel otomotif. Apa sih bengkel otomotif? Nah, di sini ada, saya sebutkan pengertiannya adalah suatu tempat di mana dilakukan pekerjaan baik itu perbaikan, perawatan yang bersifat teknis maupun terhadap suatu produk, yaitu kendaraan bermotor. Ya, selain sebagai tempat perbaikan kendaraan, juga sebagai tempat proses belajar mengajar. Ya, oke. Bengkel kerja juga merupakan tempat untuk kegiatan praktekum siswa khususnya SMK, dan tempat untuk memberikan kelengkapan bagi pelajaran teori yang telah diterima, sehingga antara teori dan praktek bukan merupakan dua hal yang terpisah, melainkan menjadi kesatuan yang utuh. Ya, sedikit saya ulas. Jadi bengkel otomotif itu terbagi menjadi dua. Ya, ada bengkel otomotif yang khusus, yang bersifat bisnis. Ya, bersifat bisnis. Berarti bengkel-bengkel yang ada di pinggir jalan itu, mereka asumsi yang di bengkelnya itu bengkel bisnis, bukan untuk belajar, bengkel profesional. Ya, itu bengkel yang untuk bisnis, untuk usaha. Ya, tapi untuk yang di sekolah, bengkelnya adalah bisa untuk sebagai bengkel bersifat bisnis, tetapi menjadi tempat untuk melakukan proses belajar mengajar. Ya, oke, untuk tempat praktek, mungkin tempat belajar yang lain juga bisa dilakukan di bengkel otomotif. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini gambar di bawah. Ini saya munculkan ada dua gambar ya untuk contoh di bengkel sekolah. Ya. Oke. Ini saya ambil gambarnya. Ini salah satu contoh ruang praktek bengkel sekolah. Ya, seperti ini. Ada pitnya, ada backliftnya, ada sepeda motornya, dan ini ada siswa yang sedang belajar. Ya, ini bengkel khusus ini untuk bengkel sekolah binaan Honda, ya, seperti ini. Ya, yang sebelah kiri juga sama. Ya, jadi bengkel prakteknya dia menyerupai standarisasi di AHAS. Ya, jadi ini perbedaannya. Ya, dilengkapi, mungkin peralatannya bisa lebih lengkap daripada AHAS. Ya, kalau AHAS dia bengkelnya untuk bisnis, tapi kalau di sekolah ya di samping untuk belajar ya, tapi juga bisa untuk bisnis juga, karena di sekolah ada program yang namanya teaching factory. Ya, oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, struktur organisasi bengkel. Ya, oke. Pasti kalian tidak asing dengan yang namanya struktur organisasi atau yang namanya organisasi. Apalagi kalian yang ikut terlibat di ekstrakurikuler.
Jadi di ekstrakurikuler itu kalian secara langsung dan tidak langsung kalian diajarkan untuk berorganisasi. Di sana banyak keuntungannya. Ya, di sana banyak keuntungannya. Ya, makanya ya kalian harus rajin untuk berorganisasi. Ya, di sekolah sudah diajarkan secara langsung untuk berorganisasi. Nanti ketika kalian bekerja, kalian berwirausaha, kalian harus bisa menyusun organisasi dan menjalankan organisasi itu oleh kalian. Ya, oke, apa sih itu struktur organisasi khususnya di bengkel? Nah, ini kalian bisa baca di sini. Ya, adalah merupakan susunan kelompok kerja atau unit kerja yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi atau jabatan untuk mencapai tujuan atau visi misi dari perusahaan itu. Ya, dalam struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing posisi atau jabatan akan lebih jelas dan terorganisir dengan baik. Nah, ya bisa dipahami ya. Oke. Ya, jadi organisasi bengkel ini khusus untuk bengkel ya adalah tadi. Ya, jadi kumpulan, susunan kelompok kerja. Jadi tidak satu orang. Namanya struktur, namanya organisasi. Ya, lebih dari 1 orang, 2 orang lebih. Ya kan, namanya struktur kan dari atasan, dari pemilik, dari manajer, kemudian ke bawahnya. Ya, kalau 1 orang ya nggak usah ada manajer, nggak usah ada teknisi dan lain sebagainya, karena terangkap jabatan semuanya dikerjakan oleh 1 orang. Ya, oke. Nah, jadi ada pembagian karena lebih dari 2 orang, ada pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya masing-masing. Ya. Oke, setiap bagian tugas, tanggung jawab dan wewenangnya itu berbeda. Jangan sampai kalian bekerja menjadi teknisi ngambil wewenang sebagai owner, ya salah. Ya, wewenang kalian teknisi, wewenangnya apa sih? Ya hanya melayani konsumen saja, yang nggak usah mengerjakan yang harus dikerjakan atau sebagai tanggung jawab daripada pimpinan. Ya, berikutnya dalam struktur organisasi, dalam struktur organisasi yang baik dapat menjelaskan antara tugas dan tanggung jawab yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan kerja. Ya, siapa yang memimpin, siapa yang melapor, kemudian siapa yang bertanggung jawab dalam suatu proses pekerjaan. Tadi di atas sedikit disinggung. Ya, yang ambil keputusan siapa, yang menjalankan operasional siapa, sudah ada. Siapa yang tanggung jawab, masing-masing posisi memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing. Jadi tidak ada tugas dan tanggung jawab itu yang tumpang tindih. Makanya disusun dan dibuatlah suatu struktur organisasi. Ya, oke, bisa dipahami? Ya, oke. Struktur organisasi itu disusun dan dibuat itu mengalir, berkembang sesuai dengan kebutuhan. Mungkin pada saat pertama pendirian struktur itu masih sederhana karena baru diisi oleh beberapa orang saja. Tapi setelah berkembang, membesar sehingga strukturnya akan lebih banyak. Karena itu kebutuhan suatu manajemen untuk mengelola suatu perusahaan. Nah, itu. Ya. Oke. Kita lanjut. Ya, berikutnya adalah fungsi dari struktur organisasi. Ya. Oke. Dalam sebuah perusahaan, khususnya bengkel, struktur bengkel organisasi, struktur organisasi bengkel ya, itu sangat penting ya, karena ini merupakan bagian dan manajemen
ya, bagian dan manajemen sebagai alat untuk membangun hubungan, ya, hubungan kerja, ya, hubungan di antara fungsi setiap karyawan, tanggung jawab, tugas dan wewenang yang berbeda, ya. Maka setiap karyawan akan saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, ya, dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, makanya tadi di depan diulas, ya, ada materi yaitu teamwork, kerja tim, ya. Di organisasi tidak bekerja sendiri lebih dari 2 orang, makanya dibutuhkan kerja sama tim untuk mencapai tujuan atau visi misi dari organisasi itu. Oke, bisa dipahami? Oke, kalian orang yang hebat, ya. Oke. Berikutnya struktur organisasi, fungsinya. Yang pertama apa sih? Nah, itu kejelasan tanggung jawab setiap karyawan dan pimpinan dalam bengkel. Jadi menerangkan, ya, kejelasan tanggung jawab setiap karyawan. Bagaimana sih, ya? Oke. Dengan adanya struktur organisasi, maka dalam perusahaan bengkel, ya, khususnya bengkel otomotif, akan jelas, ya, ya, siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan apa yang jadi tanggung jawab, ya, masing-masing karyawan sesuai dengan posisinya, ya, sesuai dengan posisinya, ya. Kemudian nomor 2 adalah kejelasan kedudukan jabatan setiap karyawan, ya, kedudukan jabatan setiap karyawan, ya. Kedudukannya apa nih? Owner, pemilik, ya. Manager, kepala bengkel, service advisor, ya. Teknisi, ya. Foreman, ya. Supervisor, staf gudang, front desk, ya, dan lain sebagainya. Jadi memperjelas kedudukan posisinya, jabatannya, ya. Jadi dengan adanya struktur organisasi, maka kedudukan setiap karyawan, ya, kedudukan dari setiap karyawan akan jelas secara formal, ya, siapa yang jadi pimpinan, siapa yang jadi bawahannya, ya. Kemudian kepada siapa dan melalui bagian mana, ya, dalam struktur itu, sehingga akan mempermudah setiap dalam garis berkoordinasi satu dengan yang lainnya untuk menghindari miskomunikasi, ya. Jadi ada garis komando kayak tentara, ya, TNI, ya, ada komandonya di jenderalnya. Jadi semua bawahan mengikuti komando daripada jenderalnya. Yang membangkang, ya, ada aturan khusus yang berlaku di sana. Di perusahaan pun sama. Di struktur organisasi manapun ada aturannya, ada hukumannya, ya, ada sanksinya, pasti ada, ya. Berikutnya, ketiga adalah kejelasan jalur hubungan kerja antar karyawan, ya. Bagaimana sih, ya? Jadi dalam bagian struktur organisasi akan terlihat jelas, ya, hubungan kerja dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga pekerjaan itu lebih efisien dan efektif, ya. Bisa dipahami ya, nomor 3, ya. Kemudian nomor 4 adalah pengendalian dan pengawasan karyawan. Untuk mengendalikan, untuk mengawasi juga, ya. Oke. Adanya struktur organisasi, ya, kedudukan setiap karyawan akan jelas mana atasan, mana bawahan, sehingga akan lebih mudah untuk mengendalikan karyawan dalam
suatu organisasi akan lebih jelas dalam pelaksanaannya. Ya, atasan akan lebih mudah mengkondisikan dan mengkoordinasikan bawahannya, ya, dan mengevaluasi kinerja bawahannya sesuai dengan jalur organisasi. Fungsi dan tanggung jawab masing-masing anggota, ya, dikendalikan dan dievaluasi oleh atasannya berdasarkan alur kerja dalam struktur organisasi. Ya, oke. Bisa dipahami ya. Lanjut ke berikutnya, yaitu langkah menyusun struktur organisasi. Ya, dalam membuat sebuah organisasi, struktur organisasi ya, dalam perusahaan khususnya bengkel, ada beberapa langkah atau tahapan yang harus kalian perhatikan. Ya, pertama apa? Pertama adalah menyusun atau merinci jenis pekerjaan yang ada di bengkel untuk mencapai tujuan bengkel. Ya, mungkin tadi di awal saya sedikit singgung ya. Jadi menyusun struktur itu mengalir. Ya, bengkel baru berdiri jangan dibuatlah harus ada inilah itulah, nggak usah, sederhana saja dulu. Ya, pertama 3 orang. Ya, jelas jadi pimpinannya siapa, jadi anak buahnya siapa. Nanti berkembang tambah karyawan jadi 5, nanti berkembang lagi jadi 10, jadi 20 dan seterusnya, sehingga apa? Dibutuhkan struktur-struktur untuk bisa menangani di berbagai permasalahan yang ada di bengkel itu. Ya, tujuannya apa sih? Nah, sesuaikan dulu dengan tujuan dari organisasi kalian. Ya, dan nama strukturnya pun mungkin tidak sama dengan organisasi-organisasi yang lain. Ya, organisasi bengkel dan organisasi perusahaan berbeda. Organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, sekolah itu berbeda namanya. Jadi disesuaikan dengan tujuan atau visi misi dari suatu organisasi itu. Ya. Kemudian yang kedua, membagi jenis pekerjaan dalam aktivitas bengkel secara utuh ya, dan mengkualifikasikan. Ya. Pekerjaannya apa saja sih? Misalkan melayani konsumen. Ya, melayani konsumen apa saja sih? Mulai konsumen datang sampai dengan konsumen pulang. Datang berarti dilayani oleh siapa? Oleh service advisor. Kemudian ke siapa? Ke front desk atau service counter. Ya, kemudian setelah mendaftar di front desk atau service counter, baru dikerjakan oleh teknisi atas koordinasi, ya, dikoordinasikan oleh kepala mekanik. Ya, ada kebutuhan spare part. Berikutnya dia ngambil di mana? Di bagian spare part, partman, part lady atau part lady namanya. Ya. Oke, kemudian dari semua jenis pekerjaan itu tadi ada pertanggungjawabannya ke atas. Mungkin ada kepala bengkel. Mungkin ada manajernya, manajer service atau service manager, atau mungkin manajer after sales, mungkin seperti itu ya. Jadi dibedakan berdasarkan kualifikasi dan aktivitas dari tempat tersebut ya. Berikutnya mengkombinasikan pekerjaan yang sudah dikelompokkan untuk dibagi-bagi pada setiap posisi dalam organisasi. Nah, ini jadi setiap jenis pekerjaan sudah disusun. Misalkan teknisi kerjaannya apa sih? Sudah ada yang namanya job desk atau job deskripsi. Tanggung jawabnya apa sih, mengerjakan apa? Job desk namanya. Susun dulu. Beda job desknya antara teknisi dengan kepala bengkel. Berbeda. Beda jobnya teknisi dengan owner, pimpinan, manajer, berbeda. Nggak ada manajer ikut nyervis, nggak ada. Ya, oke. Berikutnya yang keempat, menetapkan mekanisme
untuk koordinasi pekerjaan setiap anggota organisasi. Nah, mekanisme mungkin ada meeting mingguan, mungkin ada briefing harian, ada meeting evaluasi bulanan, tahunan, dan lain sebagainya. Yang tujuannya apa? Untuk mempercepat pencapaian dari tujuan atau visi misi dari perusahaan atau bengkel itu. Ya, siap. Berikutnya struktur organisasi di bengkel. Ya, bengkel sepeda motor adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dan penjualan spare part. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan perusahaan bengkel sepeda motor adalah manajemen bengkel itu sendiri. Di antaranya adalah struktur organisasi bengkel. Ya, struktur organisasi bengkel sangat penting untuk hubungan koordinasi antara karyawan. Selain SOP atau alur kerja bengkel, sangat penting untuk menentukan tugas masing-masing daripada karyawan yang ada di bengkel itu. Ya, bisa dipahami ya. Oke, jadi perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dan penjualan servis, apa penjualan spare part. Jasa, ingat, jasa itu bukan barang. Jasa itu adalah hasil daripada pelayanan itu. Ketika pelayanan itu membekas di hati pelanggan, konsumen, nah bisa dikatakan itu adalah pelayanan yang excellent, pelayanan yang prima. Makanya ketika kalian punya usaha, kalian harus bisa punya kemampuan bidang pelayanan jasa. Jasa, ketika menjalankan layanan jasa, kita harus bersikap ikhlas. Tidak selamanya pelayanan yang kita berikan sekarang harus mendapatkan imbalan sekarang, tapi di kemudian hari mungkin. Jadi jangan berharap kita melayani sekarang ya dapat uang sekarang, belum tentu. Mungkin sekarang kita menggratiskan salah satu pelayanan itu, tapi suatu saat orang itu akan datang kembali, waktu yang akan datang ya, akan datang kembali, dan mungkin bawa teman-temannya, orang-orangnya. Oh, servis di bengkelnya si A bagus, pelayanannya ramah. Ya, sehingga apa? Konsumen itu akan memberikan rekomendasi ke temannya, tetangganya, ke saudaranya untuk servis di bengkel kalian. Ya. Oke. Nah, ini contoh di bawah saya buatkan struktur organisasi. Ya, mulai dari atas ya, ada manajer. Mungkin manajer merangkap menjadi owner atau pemilik, kemudian kepala bengkel atau service advisor, kemudian di bawahnya lagi ada adminnya, baik admin service, kemudian admin spare part, dan kemudian kepala mekanik. Yang dari ketiga admin ini ya ada kerjaan masing-masing dan punya anak buah. Admin spare part ada bagian gudangnya, partmennya. Kemudian untuk kepala mekanik ada di bawahnya, ada teknisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian untuk admin service mungkin ya ada yang di bawahnya. Nah, ini contoh struktur yang sederhana. Berbeda struktur organisasi bengkel. Contohnya bengkel ahas. Ya, bengkel ahas ada yang cuma ada H1, 2, 3. H1 penjualan, H2 itu servis, H3 itu spare part. Mungkin ada ahas yang cuma H2 dan H3, berarti melayani servis dan spare part. Kemudian ada yang H1, 2, 3 atau dealer. Itu berbeda struktur organisasinya. Ya, berbeda. Bengkel ahas dan dealer itu berbeda struktur organisasinya. Ya. Mungkin itu satu dealer, berbeda dengan suatu organisasi bengkel atau dealer group yang memiliki lebih daripada satu cabang. Ya, contohnya kalau daerah kita di Karawang ada Star Motor 1, 2, 3, 4, misalkan di Karawang itu Parep. Ya, kemudian ada di Cinango, ada di Telaga Sari, ada Kosambi, ada yang Cikampek, mungkin ada yang di Rengas Dengklok. Itu contoh Star Motor. Kemudian ada NSS, mungkin Nusantara Surya Sakti. Ya, di sana ada yang di Karawang, ya, ada yang di Sukabumi,
ada di Slipi, Sawah Besar, di Bandung, di Semarang, Jogja, Semarang, Cilacap, Purwokerto, ya, dan di wilayah-wilayah lainnya. Itu lebih dari satu cabang, dan pasti struktur organisasinya akan berbeda. Kalau AHAS, hanya AHAS, langsung ditangani oleh owner atau pemilik, manajernya langsung oleh pemiliknya. Tetapi untuk yang dealer group yang banyak cabangnya, pasti ada sendiri, ya, ada mungkin, ya, untuk GM-nya, general manajernya, ada GM manager khusus menangani after sales, yaitu menangani bengkel, pelayanan purna jual, bengkel dan spare part. Ada direktur after sales, baru di bawahnya lagi manajer service, manajer spare part, ya, manajer finance-nya, terus bawah lagi supervisor, bawahnya lagi area service, bawahnya lagi service advisor, kepala cabang, dan lain sebagainya sampai keturunannya di bawah. Ya, jadi struktur organisasi dibentuk dan dibuat berdasarkan kebutuhan dari organisasi itu. Siap? Oke. Berikutnya, karena tinggal sedikit ya. Tinggal sedikit lagi. Oke. Tugas dan fungsi tanggung jawab bagian struktur organisasi. Ya, yang pertama adalah manajer. Ya, manajer. Ya, kalau di bengkel manajer service atau manajer spare part. Ya, fungsinya dia memonitor, mengevaluasi, mengkoordinir langsung perkembangan perusahaan bengkel itu. Ya, tugasnya mengontrol, mengevaluasi semua sistem yang diterapkan di bengkel, ya, kemudian membuat rencana pengembangan, kemudian mengembangkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Kemudian tanggung jawabnya adalah menjaga kelangsungan usaha, mengembangkan usaha dengan mengontrol kinerja dari bawahannya atau karyawannya. Ya, itu fungsi, tugas, dan tanggung jawab dari manajer. Sangat berat, memikul tanggung jawab yang sangat tinggi. Kenapa? Ditentukan dari pengelolaan dari seorang manajer. Bagaimana karakter dari seorang manajer akan membawa ke arah mana perkembangan dari perusahaan atau bengkel itu. Ya, kemudian kedua, ke bawah ada kepala bengkel. Ya, kepala bengkel atau service advisor. Ya. Fungsinya orang yang langsung berhubungan dengan konsumen untuk melayani dan menerima konsumen. Ya, menerima konsumen, berarti konsumen datang, orang service tidak langsung diterima oleh teknisi, tapi diterima oleh service advisor. Ya, kemudian tanggung jawabnya menjamin operasional dengan baik, menjaga hasil kualitas kerja bawahan, kemudian mengantisipasi kebutuhan konsumen, mengevaluasi dan melaporkan kondisi bengkel pada atasan, mengkoordinasi pekerjaan. Ya, yaitu tanggung jawabnya. Kepala bengkel juga sangat berat. Karena apa? Terjun langsung di lapangan. Kalau manajer kan tidak di lapangan, tapi kalau kepala bengkel langsung terjun di lapangan. Ya, tugasnya bagaimana? Nah, melaksanakan pelayanan penerimaan konsumen dengan baik, mendiagnosa keluhan konsumen dengan baik, membuat pra WO, work order atau SPK, ya, atau PKB, perintah kerja bengkel, yang sesuai dengan keluhan konsumen. Kemudian melakukan pemeriksaan sepeda motor sebelum pengerjaan oleh teknisi. Jadi pastikan sebelum dikerjakan teknisi diperiksa dulu oleh service advisor. Mungkin ada keluhannya bagaimana sih? Nah, supaya nanti bisa dijelaskan lagi ke teknisi. Jadi jangan konsumen yang menjelaskan ke teknisi, ya, tapi service advisor yang menggali keterangan dari konsumen. Kemudian membuat estimasi biaya. Kemudian waktu pengerjaan, biayanya berapa, waktunya berapa sih, berapa lama, ya, melaksanakan final check untuk mengontrol kualitas servis. Nah, ini tanggung jawabnya besar di operasionalnya, ada di tangan service advisor.
Ketika pelayanannya baik, kualitas servisnya baik yang dilakukan oleh service advisor dan timnya ke bawahnya, akan mengakibatkan apa? Kepercayaan konsumen akan tinggi pula. Ketika kepercayaan konsumen itu tinggi, akan mendatangkan profit atau hasil atau keuntungan yang besar buat bengkel itu. Jadi kalau kalian nanti usaha buka bengkel ataupun buka usaha yang lainnya, ingat, utamakan kualitas pelayanan. Jangan cari duit langsung, tapi kualitas pelayanan. Ketika kualitas kalian baik, nanti konsumen akan bicara. Ya, siap ya. Oke. Anak-anakku sekalian, mungkin nyampe di sini saja dulu pertemuan kita, karena lebih dari setengah jam kalau nggak salah. Ya, kita belajar. Nanti kita lanjut di waktu yang akan datang. Insya Allah, mudah-mudahan untuk minggu depan, mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan sehingga kita nanti akan berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Ya, mungkin itu saja dari saya. Nanti mungkin ada tugas dari saya. Ya, nanti tugasnya akan saya share di WA group. Nanti tolong pantengin WA group, nanti bisa didiskusikan di WA group ya. Nanti kalian tanyakan apa yang belum paham. Kemudian mengenai tugas nanti bisa didiskusikan di WA group ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang baik dalam menyampaikan materi ini. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.